berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala anak. Sungguh-sungguh berdoa, menyanyi dan mendengarkan firman. Tidak melakukan makan, main handphone, tiduran, dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semua, apa kabar di rumah? Semoga tetap sukacita dan sehat selalu ya. Nah, sebelum kita mulai CGM kita menyebut nama Tuhan terlebih dahulu yuk. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Amen. Amen. Nah, sebelum kita mulai CGM kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ikutin Kak Vita berdoa. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Dan Tuhan menjadi Allah yang menyertai setiap kami. Tuhan, hari ini kami mau mulai CGM. Katilah telinga kami Tuhan, jadi telinga seorang murid, mendengarkan dengan saksama. Kati hati kami Tuhan, hati yang terbuka kepadamu. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Nah adik-adik, sekarang mari kita bernyanyi bersama-sama. Tangan lakukan perintah Tuhan, kaki lari di jalannya, telinga hanya dengar Tuhan, bibir memuji Tuhan. Semua untuk Yesus, aku tetap setia. Semua untuk Yesus, sebab Dia tersalib untukku. Mata suka baca Alkitab, lutut untuk sembah Allah, pikiran belajar firman-Nya, hati percaya Tuhan. Semua untuk Yesus, aku tetap setia. Semua untuk Yesus, sebab Dia tersalib untukku. Halo adik-adik. Nah, gimana kabar kalian? Sehat semua kan ya? Hari ini kakak seneng banget bisa berjumpa lagi dengan kalian di CGM hari ini, walaupun kita tidak secara langsung bertemu. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang karakter umum. Tapi tunggu dulu, sebelum cerita, baiknya kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami semua bisa mengikuti CGM dalam kondisi yang sehat. Tuhan Yesus, mohon dapatkan kami dalam CGM sore hari ini bisa mendengarkan cerita dengan baik. Dan firman-Mu boleh semakin tersusun di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi kakak mau cerita tentang karakter umum. Sebelum cerita, kakak juga mau tanya sama kalian. Kalian di sini ada yang bisa main alat musik? Wah, banyak ya. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang beberapa alat musik yang berbeda-beda yang kemudian dimainkan bersama dalam sebuah pertunjukan yang disebut orkestra. Nah, jadi orkestra itu adalah pertunjukan dari beberapa alat musik yang dimainkan bersama oleh banyak pemain sehingga membentuk satu harmoni gitu, satu musik yang indah.
Nah, di dalam orkestra itu ada beberapa jenis alat musik kayak alat musik pukul, seperti drum, ada juga alat musik tiup, seperti trompet gitu ya. Terus ada juga alat musik gesek, seperti biola gitu. Ada berbagai macam jenis alat musik gitu. Untuk orkestra yang ukuran kecil, ada sekitar 50 orang yang bermain musik. Untuk ukurannya lebih besar, ada sekitar 70-100 orang yang memainkan alat musik. Tapi ada juga loh orkestra yang super gitu. Ada 120 orang yang bermain musik. Banyak kan ya? Nah, pastinya susah kan mengatur orang-orang yang bermain musik ini supaya membentuk satu harmoni, suatu bunyi musik yang indah. Nah, di sini ada yang namanya konduktor atau dirijen. Jadi dia mengatur pemain-pemain musik itu memainkan alat musik, kapan harus dimainkan alat musiknya, kapan harus berhenti, kapan mulainya, kapan selesainya. Juga dia mengatur tempo atau cepat lambatnya permainan alat musik, juga mengatur dinamika, keras lembutnya alat musik gitu ya. Nah, tugasnya berat kan ya konduktor ini. Nah, di London ada satu gedung pertunjukan bernama Royal Garden House, Covent Garden ya. Nah, di gedung pertunjukan ini tidak sembarang orkestra bisa tampil di situ. Tapi ada salah satu orang konduktor yang hebat yang pernah memimpin orkestra di gedung pertunjukan ini. Namanya Sir Michael Costa. Dia ini adalah salah satu konduktor yang hebat. Untuk menjadi konduktor ini nggak mudah gitu ya. Ada beberapa persyaratan. Pertama, dia harus bisa memainkan minimal satu alat musik gitu ya. Nggak cuma itu, dia juga harus pernah menjadi salah satu pemain dalam orkestra gitu. Kemudian dia juga harus punya pendengaran yang tajam. Nah, selain itu dia juga harus mengenal berbagai macam alat musik. Kemudian dia juga harus bisa membuat komposisi musik. Nah, suatu hari Sir Michael Costa ini sedang berlatih bersama pemain musik di orkestranya gitu ya untuk persiapan sebuah pertunjukan. Ketika sedang latihan, dia tiba-tiba berhenti, kemudian berteriak, "Piccolo! Mana bunyi piccolo?" gitu ya. Nah, kalian tahu nggak? Piccolo itu adalah sebuah alat musik tiup yang kecil gitu, mirip seruling gitu ya. Dan yang memainkan piccolo dalam latihan orkestra itu hanya satu orang. Sedangkan dalam latihan itu ada seratusan pemain alat musik gitu ya. Ada 100 orang lebih yang memainkan alat musik. Juga ada beberapa penyanyi. Nah, tapi Sir Michael Costa ini bisa mendengar kalau piccolo ini tidak berbunyi. Nah, ternyata si pemain piccolo ini merasa gitu, alat musik piccolo yang aku pegang ini kan sangat kecil gitu ya. Sedangkan orkestra ini ada banyak bunyi alat musik gitu, ramai sekali. Kalaupun aku tidak memainkan piccolo ini, paling nggak ada yang dengar. Ternyata sang konduktor Sir Michael Costa ini mendengar kalau piccolo ini nggak berbunyi gitu ya. Nah, karena Sir Michael Costa ini bisa menjadi konduktor yang hebat karena dia ini memang disiplin gitu ya. Dia juga sangat peka gitu pendengarannya terhadap alat musik. Dia tidak sembarangan, dia tidak sembrono gitu ya. Michael Costa
bunyi alat musik sekecil apapun itu sangat berarti dalam sebuah pertunjukan orkestra untuk membuat lagu yang dinyanyikan menjadi harmonis. Nah, ini juga sesuai dengan perkataan Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, jadi kita di dalam penghidupan gereja, sekalipun kita masing-masing punya kemampuan yang berbeda-beda, sesuai dengan pemberian Tuhan, tapi semuanya adalah bagi pekerjaan Tuhan. Semuanya berarti bagi pekerjaan Tuhan. Jadi kita jangan berkecil hati. Sekalipun kita hanya bisa merapikan sandal saat CGM, atau kita hanya bisa membagikan snack setelah CGM, atau kita hanya bisa memimpin doa, menyanyi. Semuanya itu sangat berarti bagi pekerjaan Tuhan, gitu ya. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita. Hayo, pada perhatiin atau enggak? Biar ingat, Kak Hana kasih 3 pertanyaan. Kalian masing-masing dijawab di rumah ya. Dengarkan Kak Hana ngasih pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kalian jawab benar atau salah. Benar atau salah, alat musik yang dimainkan di orkestra itu sama semuanya. Pertanyaan yang kedua, kalian tadi ingat nggak apa itu orkestra? Tadi kan udah dijelasin. Coba kalian ingat-ingat lagi apa itu orkestra. Pertanyaan yang ketiga, coba adik-adik sebutkan contoh alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Puji Tuhan, kita sudah menyeru nama Tuhan, kita sudah berkidung, kita sudah mendengarkan cerita, dan juga sudah menjawab setiap pertanyaan. Adik-adik, CGM kita selesai sampai di sini ya. Sebelum mengakhiri CGM kita hari ini, Kak Hana mau ajak adik-adik berdoa bersama ya. Adik-adik di rumah baik-baik berdoa, menutup mata dan tundukkan kepala ya. Ikutin Kak Hana berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk CGM hari ini. Tuhan boleh menyertai kami dari awal sampai akhir. Karena itu Tuhan, dapatkan setiap kami melalui karakter umum ini menjadi orang yang makin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.